Haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu terkasih. Salam jumpa kembali bersama dengan saya, Pendeta Yohanes Samangun dalam program Kamu Adalah Pahlawan. Sebelum saya menyampaikan firman pengajaran, maka izinkan saya terlebih dahulu untuk mengucapkan selamat tahun baru 2023. Biarlah sukacita, damai sejahtera, kekuatan, pemulihan, kesembuhan, serta keberhasilan dan kemenangan menjadi bagian dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tema firman Tuhan yang saya sampaikan kali ini adalah peringatan keras kepada orang-orang yang telah murtad. Saya ulangi sekali lagi, tema firman Tuhan kali ini adalah peringatan keras kepada orang-orang yang telah murtad. Bapak Ibu, saya tergerak hati untuk membuat video ini karena saya memperhatikan, saya melihat ya bahwa di akhir-akhir ini roh pemurtatan sedang bekerja dengan begitu hebat untuk menjatuhkan bahkan memurtadkan orang-orang yang percaya, bahkan orang-orang pilihan Tuhan. Itu sebabnya saya merasa terpanggil untuk memberikan edukasi kepada umat Kristen supaya tidak mudah meninggalkan kepercayaan bahkan keyakinannya terhadap Tuhan Yesus Kristus. Dan lewat kesempatan ini juga saya memberikan edukasi kepada saudara-saudara yang telah murtad, meninggalkan kebenaran firman Allah, meninggalkan Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu saya mengajak kita untuk membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan, dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Perkataan firman Tuhan ini adalah merupakan nubuatan yang disampaikan oleh pribadi Tuhan Yesus Kristus ketika Tuhan Yesus menyampaikan pengajaran tentang akhir zaman, ya, menyampaikan tentang tanda-tanda akhir zaman, dan salah satunya adalah akan terjadi pemurtatan sebelum Yesus datang kembali ke dalam dunia pada kali yang kedua. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, peringatan kepada orang-orang yang telah murtad ini bukan saja dinubuatkan oleh pribadi Yesus, bukan, tapi juga disampaikan ya melalui pesan tegas, yaitu pribadi Roh Kudus. Pesan tegas dari Roh Kudus ini disampaikan kepada Rasul Paulus, dan Rasul Paulus menyampaikan kepada Timotius anak didiknya. Timotius menyampaikan pesan ini juga kepada orang-orang percaya yang ada di muka bumi ini. Dan isi pesan itu terdapat di dalam kitab 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Mereka tuh melarang orang untuk kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah, supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman dan oleh doa. Ayat yang pertama merupakan penekanan saya, saudara, dalam pembahasan ini. Ya, dikatakan bahwa tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian
ada orang-orang yang murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Ya, di waktu-waktu kemudian ini ada punya kaitan yang erat dengan akhir zaman atau punya kaitan dengan kehidupan manusia di hari-hari yang terakhir ini, Bapak Ibu Saudara. Ya, kita lihat di sana Saudara, kenapa Roh Kudus ya dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang murtad. Karena Roh Kudus tahu persis Saudara bahwa benar di waktu-waktu kemudian atau di zaman akhir ini ada banyak orang yang murtad meninggalkan kebenaran, meninggalkan Tuhan Yesus Kristus dan beralih kepada kepercayaan bahkan kepada keyakinan-keyakinan yang lain. Dan pesan tegas dari Roh Kudus ini tidak salah, karena ini merupakan peringatan kepada orang-orang yang akan murtad, bahkan yang sudah murtad. Firman Tuhan dengan tegas mengatakan di sini bahwa di hari-hari terakhir ini akan muncul penyesat-penyesat dan ajaran setan-setan. Siapakah yang mengajarkan tentang penyesatan ini? Siapakah yang mengajarkan tentang ajaran setan-setan ini, Saudara? Tidak lain adalah orang-orang yang melarang orang lain untuk tidak boleh kawin, melarang orang lain untuk makan makanan yang diciptakan Allah. Katanya makanan itu haram, tapi Alkitab dengan tegas mengatakan dalam ayat yang keempat bahwa semua yang diciptakan Allah, suatu pun tidak ada yang haram kalau diterima dengan ucapan syukur. Jadi kita tidak bisa mengharamkan makanan yang diciptakan oleh Allah. Misalnya ya seperti dilarang untuk tidak boleh makan daging babi, dilarang untuk tidak boleh makan daging tikus atau binatang-binatang lain yang sejenis dengan kedua binatang ini. Nah, saudara-saudara, kita melihat ya satu ketika Petrus dalam satu penglihatan, Tuhan memperlihatkan kepadanya. Itu terdapat di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 10 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-16. Saya bacakan di sini. Keesokan harinya ketika 3 orang itu berada dalam perjalanan sudah dekat dengan kota Yope, kira-kira pukul 12 tengah hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Ia merasa lapar dan ingin makan, tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi oleh kuasa ilahi. Tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang tergantung pada keempat sudutnya yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat pelbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjalar dan burung. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, "Bangunlah, hai Petrus, sembelihlah dan makanlah." Tetapi Petrus menjawab, "Tidak Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir." Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, "Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram." Hal ini terjadi sampai 3 kali, dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Saudara, 3 kali Petrus mendapat suara dari sorga. Petrus mendapat suara bahwa ya apa yang ya dihalalkan oleh Allah tidak boleh diharamkan oleh engkau. Apa yang dihalalkan oleh Allah tidak boleh diharamkan oleh kita manusia, karena Allah berkuasa untuk membuat yang haram menjadi halal. Jadi saudara-saudaraku, ini pengajaran sementara, pengajaran ini berasal dari pengajaran setan-setan, saudara.
Ini pengajaran setan-setan sedang merajalela di seluruh dunia ini. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Petrus adalah seorang pribadi yang menjaga kekudusan hidupnya. Petrus adalah seorang pribadi yang menjaga kesucian hidupnya. Itulah sebabnya ketika suara itu datang kepadanya dan berkata, "Petrus, bangunlah dan sembelilah dan makanlah." Tapi Petrus dengan spontan berkata, "Tidak Tuhan, tidak. Saya tidak berani. Karena selama hidup saya ini tidak pernah ada sesuatu yang haram masuk ke dalam mulutku." Itu ucapan daripada Petrus. Ini sangat luar biasa, saudara. Jadi ini mengandung pengertian bahwa segala makanan apapun yang diciptakan oleh Tuhan, tidak boleh kita manusia mengharamkannya. Karena semuanya ketika dihalalkan oleh Tuhan, maka itu menjadi kudus, bahkan itu menjadi berkat di dalam kehidupan kita yang memakan makanan yang diciptakan oleh Allah. Saya mencoba untuk menjelaskan kata murtad dalam sudut pandang Alkitab atau dalam sudut pandang Kristen. Murtad adalah tindakan pemberontakan dan pengkhianatan kepada Tuhan. Jadi setiap orang yang murtad adalah melakukan tindakan pengkhianatan, bahkan tindakan pemberontakan kepada Tuhan Yesus Kristus. Atau dengan kata lain, murtad berarti meninggalkan perjanjian imannya kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudaraku, jika seorang Kristen meninggalkan Tuhan Yesus Kristus, itu tidak dikatakan mualaf. Dalam kamus Alkitab tidak mengenal adanya kata mualaf. Tapi yang ada di dalam Alkitab, setiap orang yang memberontak, yang berkhianat kepada Tuhan, itu dikatakan murtad. Dan saudara, kita lihat roh pemurtatan sekarang ini sementara bekerja dengan begitu hebat, sementara gencar untuk menjatuhkan orang-orang percaya, bahkan menjatuhkan orang-orang pilihan Tuhan. Saya melihat saudara dan memperhatikan bahwa roh pemurtatan saat ini menyerang 3 golongan manusia. Golongan manusia yang pertama adalah artis-artis Kristen yang percaya kepada Yesus Kristus. Ya, dengan mudah, dengan gampang dipengaruhi oleh ajaran-ajaran lain, doktrin-doktrin pengajaran yang lain, sehingga mudah menyesatkan kehidupan mereka, mudah mereka mengambil keputusan beralih daripada Tuhan Yesus Kristus, meninggalkan kepercayaan mereka, melepaskan kepercayaan dan keyakinan mereka, dan mereka memeluk kepercayaan atau keyakinan yang lain. Ini sementara terjadi di kalangan artis-artis Kristen. Bukan saja di Indonesia, tapi di seluruh dunia ini banyak artis yang murtad meninggalkan Tuhan Yesus Kristus. Kemudian golongan manusia yang kedua adalah pendeta-pendeta. Di tahun 2023 ini ada sekian banyak pendeta yang murtad meninggalkan Tuhan Yesus Kristus, meninggalkan ajaran yang benar, meninggalkan ajaran yang sehat, meninggalkan sumber keselamatan dan beralih kepada ajaran-ajaran, bahkan beralih kepada kepercayaan dan keyakinan yang lain. Saudara, saya sangat heran, pendeta kok bisa murtad? Saya mengkaji tentang hal ini, dan saya menemukan bahwa banyak artis-artis yang murtad, banyak pendeta-pendeta yang murtad meninggalkan Tuhan Yesus Kristus, karena firman Tuhan jelas mengatakan di dalam kitab Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-29 jelas dikatakan begini. Yesus menjawab mereka, "Kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah."
Jadi jelas saudara, artis-artis ini murtad. Pendeta-pendeta ini murtad karena mereka tidak mengerti isi daripada kitab suci. Mereka tidak mengerti isi daripada kuasa Allah. Itulah sebabnya saudara, cuma namanya Kristen, menyandang predikat sebagai artis, menyandang predikat sebagai pendeta, tapi tidak memahami isi daripada kitab suci bahkan kuasa Allah. Ya, saudara, orang-orang ini, saya mau katakan saudara bahwa orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang bodoh di hadapan Tuhan. Alkitab dengan jelas mengatakan saudara, ya, kenapa dikatakan bodoh? Karena dengan mudah melepaskan sumber keselamatan, yaitu Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan mereka. Saya mau katakan, dengar baik, tidak ada kepastian keselamatan di tempat yang lain. Tidak ada kepastian keselamatan di agama yang lain. Tapi hanya ada kepastian keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan dengarkan ini baik-baik, saya khususkan kepada orang-orang yang murtad. Orang-orang yang sudah murtad, saya dengan jujur mengatakan bahwa saya tidak membenci saudara. Tidak, saya sangat mengasihi saudara. Itulah sebabnya saudaraku, saya sampaikan firman Tuhan ini, ya, karena ini pesan dari Roh Kudus, pesan dari Tuhan untuk saya sampaikan kepada saudara. Ya, terserah kepada saudara. Kalau saudara mendengar dan saudara mau kembali kepada Tuhan, maka engkau akan luput daripada hukuman daripada Tuhan. Tapi jika engkau tidak mendengar, apa yang akan terjadi atas kehidupan saudara? Saya tidak mengancam, tapi saya katakan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Setiap orang yang murtad meninggalkan Tuhan pasti menerima konsekuensinya. Dan apa konsekuensinya? Kita lihat di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-8. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia-karunia dunia akan datang. Namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian, hingga mereka bertobat. Sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka, dan menghinanya di muka umum. Sebab tanah yang menghisap air hujan yang sering turun ke atasnya, dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya, menerima berkat dari Allah. Tetapi jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidaklah ia berguna dan sudah dekat pada kutuk yang berakhir dengan pembakaran. Saudara-saudara, ini konsekuensi daripada orang-orang yang murtad meninggalkan Tuhan. Kita lihat di sini, orang-orang murtad di hadapan Tuhan digambarkan sebagai tanah yang menghasilkan semak duri dan rumput duri yang tidak ada gunanya. Jadi, orang yang murtad itu di hadapan Tuhan mereka tidak berguna. Mereka tidak ada artinya sama sekali. Ya, orang-orang yang murtad di hadapan Tuhan itu bagaikan sampah, bagaikan kotoran karena tidak ada gunanya di hadapan Tuhan. Dan firman Tuhan berkata orang yang demikian tidak luput daripada kutuk daripada Tuhan. Kutuk berarti tidak punya hubungan, tidak punya relasi, ya sama sekali putus hubungan dengan Tuhan. Dan kemudian ending dari kehidupan orang-orang yang murtad adalah mereka dibuang ke dalam api pembakaran. Api pembakaran di sini ini tidak lain berbicara tentang api neraka yang tidak pernah terpadamkan. Kenapa mereka menerima kutuk dan masuk dalam api pembakaran, saudara? Kenapa orang-orang murtad ini? Karena satu, mereka menyalibkan anak Allah atau Yesus bagi diri mereka sendiri. Kemudian yang kedua, mereka menghina anak Allah di muka umum. Artinya mereka mempermalukan Tuhan Yesus Kristus di muka umum.
Kemudian yang ketiga, mereka sudah mengecap firman yang baik, mereka sudah mengecap firman yang hidup, firman yang mengubahkan hidup mereka, firman yang telah menciptakan mujizat bagi mereka, firman yang sudah menyembuhkan mereka, namun mereka meninggalkan Tuhan Yesus Kristus. Dan kemudian yang berikut, mereka telah mengalami karunia-karunia roh, namun saudara, mereka tidak peduli dengan Tuhan. Kemudian konsekuensi yang kedua bagi orang-orang yang murtad meninggalkan Tuhan terdapat dalam kitab Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-26 dan ayat yang ke-27. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapuskan dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Jadi orang-orang yang murtad meninggalkan Tuhan, dengar baik, saudara yang murtad meninggalkan Tuhan, di hadapan Tuhan saudara digambarkan sebagai orang-orang yang mendurhaka kepada Tuhan. Dan orang yang mendurhaka kepada Tuhan alias orang yang murtad tidak mendapat pengampunan daripada Tuhan. Kenapa? Karena sudah mengetahui, sudah mengenal, sudah menerima kebenaran, tapi ia mencoba-coba untuk melepaskan diri daripada kebenaran itu. Itulah sebabnya firman Tuhan dengan jelas mengatakan, dengan tegas mengatakan bahwa tidak ada pengampunan kepada mereka. Tidak ada korban yang bisa mengampuni dosa, ya pemurtatan atau dosa pemberontakan, pengkhianatan yang dilakukan kepada Tuhan. Nah, kalau tidak ada pengampunan, maka yang ada hanyalah saudara kematian yang mengerikan. Bukan saja kematian yang mengerikan saudara, tapi yang ada adalah ia dibakar di dalam api yang menyala-nyala, kata firman Tuhan di sini. Timbul pertanyaan saudara bahwa kenapa orang-orang yang murtad ini harus menerima kematian yang mengerikan akan penghakiman, dan kenapa api yang dahsyat menghanguskan kehidupan mereka? Karena kita melihat saudara, jawabannya dalam ayat yang ke-29. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian, yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Jadi saudara-saudara, betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia. Dia di sini tidak lain berbicara tentang orang-orang yang telah murtad meninggalkan Tuhan. Ya, kenapa mereka menerima penghukuman seperti ini, saudara? Karena mereka menganggap najis darah perjanjian Yesus Kristus. Sementara darah perjanjian Yesus itulah darah yang sangat mahal, darah yang sangat dihormati di sorga, darah yang menguduskan mereka, darah yang menyembuhkan mereka, darah yang mengampuni mereka, darah yang melepaskan mereka dari segala ikatan-ikatan buruk yang menimpa kehidupan mereka. Bahkan darah yang menyelamatkan mereka, darah yang menyediakan tempat bagi mereka di dalam kerajaan sorga. Tapi mereka menganggap najis darah perjanjian. Saudara, saya mau katakan bahwa seseorang menganggap najis darah perjanjian Yesus Kristus, maka tidak ada pengampunan, tidak ada toleransi bagi kehidupan mereka. Mereka harus menerima kematian yang mengerikan oleh penghakiman dan dibakar dalam api yang menyala-nyala. Kemudian yang berikut saudara, karena mereka menghina Roh Kudus,
Mereka menghina roh kasih karunia, atau dengan kata lain, mereka yang murtad adalah mereka yang menentang Roh Kudus. Firman Tuhan jelas mengatakan, siapa yang menentang Roh Kudus tidak akan mendapat pengampunan di dalam kehidupannya. Konsekuensi yang ketiga. Konsekuensi yang ketiga ini ditujukan kepada orang-orang yang masih beragama Kristen, tetapi kemudian mengundurkan diri dari pelayanan, mengundurkan diri dari kegiatan-kegiatan di gereja, kemudian mengundurkan diri dari ibadah-ibadah, mengundurkan diri dari persekutuan dengan firman, menjauhkan diri atau mengundurkan diri dari penyembahan, mengundurkan diri dari doa-doa, tidak ada doa lagi, tidak ada persekutuan pribadi dengan Tuhan. Saudara, saya mau katakan bahwa kita cuma namanya Kristen, tapi itu kita sudah berada di dalam tindakan pemurtatan kepada Tuhan. Kita murtad, saudara. Bukan kita tinggalkan agama Kristen baru kita disebut sebagai orang murtad, tidak. Walaupun kita masih menyandang predikat sebagai orang Kristen, tapi sebenarnya kita sudah murtad meninggalkan kebenaran firman. Apalagi kalau kita tidak pernah mendengarkan firman sama sekali, tidak ada persekutuan dengan firman Tuhan, saudara, itu kita tidak tahu apa yang harus kita perbuat dalam hidup kita. Karena tidak ada sesuatu yang menjadi pola bagi kita untuk kita teladani. Tapi yang menjadi pola adalah diri kita sendiri, pikiran kita sendiri, hati kita sendiri. Itulah yang dikatakan, saudara, bahwa walaupun kita masih menyandang predikat sebagai orang Kristen, tapi pada dasarnya kita bisa digolongkan sebagai orang-orang yang murtad. Ayatnya di dalam kitab Ibrani pasal 10 ayat yang ke-38 dan 39 dikatakan begini, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Kalau kita mengundurkan diri dari Tuhan, kita mengundurkan diri dari pelayanan, kita mengundurkan diri dari doa-doa, kita mengundurkan diri dari ibadah-ibadah, kita mengundurkan diri dari paduan suara, sangkor di gereja, kita mengundurkan diri daripada musik, saudara, bahkan mengundurkan diri dari hal-hal rohani yang lainnya. Saya mau katakan, di hadapan Tuhan kita tidak berkenan, saudara. Firman Tuhan jelas mengatakan, kalau kita tidak berkenan, apa arti kehidupan kita di hadapan Tuhan? Tidak ada gunanya, tidak ada artinya sama sekali. Itu sebabnya lewat pemberitaan firman Tuhan ini, saya dengan penuh kasih menyampaikan dengan tegas, saya bukan membenci saudara, bahkan tidak senang dengan saudara, tapi firman ini disampaikan karena Tuhan mau supaya kita harus mengerti kitab suci dengan benar, dengan baik, terutama kepada orang-orang yang telah murtad, yang telah meninggalkan Tuhan Yesus Kristus, yang telah meninggalkan sumber keselamatan. Mari setelah engkau mendengarkan firman Tuhan ini, pengajaran ini, jangan keraskan hatimu, tapi mari engkau berbalik kepada Tuhan. Kalau engkau berbalik kepada Tuhan, maka Tuhan akan kembali kepada engkau. Tapi kalau engkau meninggalkan Dia, maka Dia akan meninggalkan engkau untuk selama-lamanya. Saudaraku, di akhir daripada video ini, saya menyampaikan berita baik bagi saudara, bahwa ketika engkau kembali kepada Tuhan, Dia akan menerima engkau. Tapi syaratnya adalah sudah sadar, sudah bertobat sungguh-sungguh dan kembali kepada Tuhan Yesus Kristus. Tangannya selalu terbuka untuk menantikan kehadiran saudara, kedatangan saudara. Orang yang datang kepada Tuhan tidak pernah ditolak oleh Tuhan.
Amin buat firman Tuhan. Dan di akhir daripada video ini, saya mengajak Bapak Ibu jangan lupa like, share, bahkan komen, serta subscribe video ini, supaya orang lain pun dapat diberkati oleh Tuhan. Terima kasih dan shalom. Kamu adalah pahlawan.